Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati rakyat jelata. Gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya agar suara di rakyat jelata. Gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ermo, ini kesempatan luar biasa. Tidak datang dua kali tampaknya. Tadi Mas Roy sudah bicara panjang lebar di auditorium. Siap. Dan kita ada kesempatan sebentar nih sebelum Mas Roy kembali ke Jakarta karena akan live di iNews ya, di Rakyat Bersuara. Mas Roy, bagaimana nih? Saya dengar tadi sebelum ke sini ngurusin hobi dulu. Iya aja. Memang hidup ini kan insya Allah kan harus imbang. Jadi kan ya kadang kita serius pakai otak kiri, kadang kita nyantai pakai otak kanan. Nah tadi kebetulan saya juga dengan teman-teman otomotif tadi, kalau saya sebutkan mereknya. Tapi kami juga mengunjungi salah satu sahabat kami yang punya bengkel di daerah Dagu. Dagu. Ya, Dagu. Iya dekat. Jadi habis dari situ ya udah. Ya memang sudah diatur sama yang di atas. Acaranya harinya sama. Kemudian kami ke sini. Tapi soal tampil di acara ini ini bukan di depan jenengan ya, tapi saya memang sangat senang dengan acara ini dan sebelum bernama Ermol pun ya gitu masih awal itu wah itu luar biasa. Terima kasih banyak. Kebenaran apa slogannya? Apa? Benar terorganisir. Kalau itu kebaikan yang terorganisir. Jadi terima kasih sudah diundang. Waduh, jadi, saya meskipun waktunya agak sedikit mepet, tapi insya Allah ini akan bermanfaat bagi seluruh pemirsa. Karena disinilah Mas Roy akan mengungkapkan beberapa hal yang belum tadi disampaikan di ruangan besar tadi. Mas Roy, kalau yang menarik adalah ketika hari ini kita melihat orang yang sedang dipersoalkan hari ini sedang sakit alergi kulit. Menurut beberapa foto. Dan udah ada pengakuannya dari dokter resminya. Katanya tidak bisa hadir di acara perayaan Pancasila kemarin karena sedang sakit alergi kulit katanya. Moga-moga beliau segera sembuh. Amin. Kemudian bisa tidak alergi ya. Kemudian bisa lagi menunaikan kewajibannya ya mendahului dibandingkan hak-haknya. Kan orang tuh harus mendahului kewajibannya kan? Betul. Ya artinya kalau diundang di persidangan ya hadir. Itu kewajibannya. Harus sehat. Gitu. Haknya boleh ditegakkan gitu, tapi kewajibannya penuhi dulu. Oke, kita doakan Pak Jokowi segera pulih dan bisa menghadiri panggilan-panggilan dari manapun ya. Baik. Mas Roy, yang menarik juga adalah bahwa kemarin kalau tidak salah Mas Roy mencoba membandingkan 3 ijazah itu, tapi ijazah 3 ijazah plus 1. Nah, yang menarik itu pandangan publik termasuk saya itu yang dibandingkan adalah yang beredar selama ini yang dari Dian Sandi Utama itu, yang beliau sudah mengaku juga ke Pak Jokowi ke rumahnya bahwa itu mohon maaf itu sudah diposting katanya. Tapi ternyata yang dibandingkan oleh Mas Roy bukan yang itu Sandi ya. Gini, jadi ini penting juga untuk diketahui. Kenapa kemudian saya membandingkan itu? Itu yang pertama dulu ya. Karena metode yang dipakai oleh Bareskrim itu adalah melakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya mencoba membandingkan apakah antara handphone ini dan handphone itu identik atau tidak. Ya kan? Kalau ini jelas kelihatannya satu pakai sarung, yang satu enggak gitu kan. Nah, metode itu karena yang kemudian mencoba disampaikan itu kepada masyarakat, maka saya harus melakukan yang itu yang sama supaya kita ikuti metodenya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan sampel yang sama, artinya jumlahnya sama. Supaya tidak kemudian dikatakan sampelnya kurang tuh gitu. Kalau saya sampelnya hanya 2 pembandingnya, kan nanti pasti Bareskrim 3 kok hanya 2. Kenapa saya tidak 4 sampelnya ya? Karena nanti dikira jumawa gitu. Gitu Bareskrim hanya bisa 3 kok. Ada 4 5 juga bisa ya? Bisa. Dan ini sekaligus tantangan ya. Kalau ada yang punya angkatan 85, angkatan 80 Fakultas Kehutanan, silahkan Anda sampaikan dan kemudian kita akan uji lagi. Nah, sedikit perbedaannya atau
kalau istilah ilmu pengetahuan tuh, istilah ilmiah tuh novelty-nya, kebaruannya dari yang dilakukan Bareskrim adalah sampel yang saya uji itu pun kita umumkan. Jadi nggak ada yang main ditutup-tutupi, kita nggak ada yang ditutup, kita transparan semuanya. Yang di Bareskrim kan nggak diumumkan. Jadi kan dulu saya pernah bercanda ini Mas. Ya jelas saja yang namanya asli sama asli bisa aja dibandingkan identik. Tapi palsu sama palsu dibandingkan identik juga. Jadi kan pernah dibahas juga itu. Iya betul. Asli dengan asli atau palsu dengan palsu. Nah makanya itu belum terjawab. Itu belum terjawab kan. Nah makanya saya buka. Yang saya bandingkan adalah 3 ijazah dari yang sudah dipublish oleh orangnya. Jadi saya nggak melanggar karena orangnya memang sudah dengan sukarela menunjukkan. 1 ijazah nomor 1115 miliknya Fronojiwo. Kemudian ijazah yang dipublikasikan dengan sukarela juga oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dr. Sigit Sunarta milik almarhum Hari Mulyono. Kenapa itu saya tampilkan? Karena sudah dipublish sama Pak Dekan dan itu nggak mungkin lagi diganti-ganti karena orangnya sudah wafat. Satu lagi ijazah yang sempat dipublikasikan tapi memang belum banyak beredar itu miliknya Sri Murti Ningsih. Itu nomor 111. Karena yang bersangkutan menutup fotonya ya udah tetap kita biarkan fotonya ditutupi. Tapi yang penting format ijazahnya sama. Nah, 3 ini kemudian ini harus dilakukan dulu kalau kita mau uji. Diuji di antara mereka dulu identik atau tidak, ya kan gitu, atau otentik atau tidak. Saya bisa memastikan kalau ijazahnya Pak Hari Mulyono itu otentik, karena apa? Itu sama-sama ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Jadi setidaknya ada yang menjamin itu. Dekan, ya kan? Ijazahnya Fronojiwo dijamin oleh dia ketika itu ditampilkan pada saat reuni bersama teman-temannya di tahun 2017 dulu dan 2022. Satu lagi Bu Sri Murti Ningsih, ya. Jadi Bu Sri Murti Ningsih. Jadi artinya 3 ijazah ini kemudian sudah masing-masing dijamin keotentifikasinya, kemudian saya bandingkan dan itu identik itu artinya apa? Sama persis ya gitu, artinya precise secara ukuran, secara kalau istilah percetakan itu tidak meleset platnya. Kan itu ada plat untuk tulisan ijazah, tulisan Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Kemudian ada lain plat untuk logo yang ada di tengah. Betul. Dan itu kalau dipercetakan, kalau kita nyetak 1000 cetakan karena saat platnya dan itu dicetak pada saat bersamaan, pasti bersamaan, pasti identik. Nah, yang menarik, kita bandingkan dengan ijazah 1120 yang miliknya Pak Jokowi. Mungkin tadi Bang Saiful menyatakan kenapa 1120 yang saya tampilkan yang fotokopian? Karena itu yang ditampilkan diakui resmi oleh Bareskrim. Pada saat Pak Juandini itu menampilkan itu pada konferensi pers di layar yang sangat besar. Di layar yang sangat besar di belakang itu. Kenapa tidak yang kecil yang ada di samping? Ada foto kecil. Iya, karena foto kecil itu terlalu amat sangat kecil resolusinya. Pakai teknologi nggak mungkin. Gini. Nggak kekejar. Kami ini peneliti harus bicara apa adanya. Kalau memang bisa, kita katakan bisa. Kalau memang tidak, kita katakan tidak. Saya sering membantu teman-teman aparat itu, misalnya ada perampokan di salah satu minimarket. Kemudian nggak kelihatan nopol motornya gitu. Teknologi kita bisa melakukan yang namanya enlargement atau kemudian enhancement ya, untuk kalau ada kurang 30% kita maksimis dia sampai dengan 30%. Tapi tidak bisa seperti kalau kita nonton film di bioskop gitu, gambarnya buram sama sekali terus kemudian di zoom, kemudian bisa jelas banget itu hanya ada di film. Itu fiksi itu. Itu artinya oleh Mas Roy memang sudah diupayakan. Saya mencoba sebenarnya untuk itu saya lakukan, tapi ternyata terlalu blur. Kalau itu dibesarkan ibaratnya terlalu jaggy ya, terlalu kemudian pixelize ya, kotak-kotak sehingga nggak bisa kelihatan, dimensinya juga nggak kelihatan. Jadi yang dipakai yang fotokopi. Yang fotokopi yang sebelah kiri yang karena itu yang dijamin oleh Bareskrim. Itu yang ditunjukkan. Tampilkan. Kalau Bareskrim menampilkan yang lain, saya juga akan pakai yang ditampilkan Bareskrim. Nah, itu menariknya. Nah, yang ditampilkan itu kan fotokopi. Kata banyak netizen itu sama dengan yang Dian Sandi, tapi yang Dian Sandi berwarna. Yang Dian Sandi berwarna, meskipun sebenarnya nanti suatu saat pada waktunya akan saya buka juga. Ada perbedaan sedikit. Gitu. Ada perbedaan juga. Dari yang fotokopi ditampilkan di Bareskrim dengan yang Dian Sandi. Iya, meskipun yang Dian Sandi bilang itu sama persis, diakui, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Sebenarnya beda. Tapi lah, kita nggak bahas itu dulu. Yang kita bahas adalah yang ditampilkan oleh Bareskrim dalam layar lebar. Nah, ini menariknya. Yang 3 ini identik. Saya coba bandingkan satu persatu. 1120 milik fotokopinya Pak Jokowi itu dengan 1115 milik Fronojiwo. Ternyata meleset, nggak identik.
terutama bisa kita lihat pada cetakan tadi. Huruf Z pada tulisan ijazah itu kalau pada 1115 itu lebih masuk ke bawah. Jadi ibaratnya pada logo teratanya UGM ya itu dia lebih ke bawah sehingga dia lebih masuk sekian mili senti gitu ya. Nah, sekian milimeter. Sedangkan punyanya Pak Jokowi yang fotokopi itu lebih ke atas sehingga tidak terlalu masuk. Kemudian itu berarti apa? Platnya pada saat posisi yang nyetak yang Pak Jokowi itu mungkin platnya logo itu posisinya agak ke bawah dibandingkan dengan yang karena platnya ke bawah dia posisinya agak ke atas hurufnya. Satu lagi tulisan A pada sarjana. Sarjana di huruf A yang terakhir. Huruf yang terakhir. Ya, pada huruf A terakhir pada posisinya Fronojiwo juga almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih itu A-nya tuh lebih masuk. Jadi dari kedua kakinya itu masuk ke dalam logo UGM. Yang membulat sedikit. Yang membulat sedikit itu masuk, jelas banget masuk. Nah, pada ijazahnya Pak Jokowi, huruf A-nya itu keluar. Bahkan dua kakinya itu keluar. Artinya platnya meleset. Ini kalau orang percetakan itu akan sangat mengerti bahwa terjadi beda momen pencetakan. Mungkin platnya sama, tapi beda saat mencetaknya. Dan ini tidak mungkin saya katakan kalau itu terjadi pada kurun periode wisuda yang sama. Karena tanggalnya sama. Itu kan November 85. Nggak mungkinkah kalau itu misalkan kebetulan aja pas di yang Pak Jokowi itu meleset si A-nya gitu. 1001 kemungkinan itu sangat kecil sekali. Kecil sekali. Dalam dunia percetakan, apalagi itu satu angkatan kan hanya sekitar berapa orang ya? 70-an ya gitu. Meskipun itu mungkin dicetak untuk sekian, tapi nggak mungkin kemudian kita gunakan plat yang hasil cetakan yang berbeda, edisi yang berbeda. Kecuali kalau itu misalnya digunakan untuk angkatan yang lain, mungkin saja. Ya kan, angkatan yang lain atau misalnya beda 80 sampai dengan 85, nanti muncul 86 beda lagi platnya. Momen saat nyetaknya berbeda. Saat nyetaknya berbeda. Tapi kalau satu angkatan sangat kecil banget kemungkinan itu. Makanya saya justru bisa menyatakan ijazah 1120 yang itu diklaim identik miliknya Pak Jokowi itu tidak identik dengan mohon diulangi Mas Roy yang ijazah nomor 1120 yang itu diklaim itu asli Pak Jokowi yang dianggap identik oleh Barreskrim dengan sampel yang tidak kita ketahui ya. Menurut hasil kajian saya riset ilmiah dan ini berani saya pertanggungjawabkan itu tidak identik dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Padahal 3 ijazah pembanding ini adalah saya buka identitasnya milik Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih. Sehingga bisa dicek kembali oleh siapapun. Betul. Dan itu saya publish analisis saya dan Fronojiwo selama ini dikenal sebagai diehardnya Jokowi. Komisaris katanya. Lah iya, komisaris di PTPN. Gitu. Artinya apa? Nggak mungkin kalau dia misalnya ijazahnya berbeda harusnya. Dia mengatakan ijazahnya sama kok gitu. Bu Sri Murtiningsih kan juga begitu. Jadi ini sekaligus makin banyak terbongkar Bang Saiful. Makin banyak terbongkar hal-hal yang selama ini tutup-tutupi dan saya percaya ini bukan kebetulan. Ini ada petunjuk dari yang di atas, termasuk petunjuk soal Pak Kasmujo yang dulu pernah dibahas gitu loh. Pak Kasmujo itu memang tiba-tiba dulu diakukan sebagai dosen bimbing skripsi, kemudian ketika terungkap nama dia tidak ada di skripsi, diakukan sebagai dosen pembimbing akademik. Riwah kan ini, gitu, babaliut gitu. Kemudian diakukan lagi sebagai dosen bimbing akademik kan gitu. Tapi ternyata kan terakhir Pak Kasmujo jujur bilang saya pada tahun itu masih asdos, asisten dosen itu nggak berhak. Jangankan bimbing akademik, bimbing skripsi aja nggak berhak. Padahal kalau bimbing akademik itu dari awal dia membimbing yang namanya KRS mahasiswa mulai dari semester 1 sampai akhir. Nah, gitu. Mas Roy, kalau yang barusan disampaikan itu tentang cetakan itu
Maksudnya mereplace penjelasan sebelumnya kah yang janggal-janggal juga atau melengkapi? Melengkapi. Ini justru melengkapi sekaligus. Jadi yang sebelumnya tidak dianulir ya? Tidak, sama sekali enggak. Tetap ya stempelnya misalnya ada pas fotonya itu kenapa tidak dilewatin cap ya kan gitu. Kemudian ada keanehan soal huruf yang ada, bagaimana temuan Dr. Rismond ya soal Times New Roman. Kemudian ada keanehan pada foto yang bersangkutan ya kan gitu, selain foto yang nggak dilewati jalur stempel, itu foto siapapun kita pertanyakan. Karena semua itu kejanggalan-kejanggalan itu tidak terjawab di konferensi pers Bareskrim. Tidak terjawab dan kemudian Bareskrim menggunakan metode yang identik, gitu kan. Nah, saya jawab sekarang identik. Diikutin, hasilnya berbeda dan saya berani ibaratnya men-challenge ya. Kalau Bareskrim misalnya keberatan, oke, kita uji, siap. Bahkan kalau perlu usulan tadi. Tampilkan ijazah yang lain, ya sanggup kita. Apakah ini berkaitan juga barangkali dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Rizal mewakili TPUA ke Bareskrim meminta ke Wasidik untuk gelar perkara khusus? Betul, karena apa? Kalau itu lebih global sifatnya. Karena yang namanya laboratorium forensik itu tidak berhak menggantikan penyelidikan itu. Dia hanya berhak mengemukakan hasil kami misalnya ini, gitu ya. Penyelidikan tetap lanjut sampai kemudian itu dipakai di persidangan. Tidak kemudian ini dikatakan tidak identik, dikatakan identik, tapi prosesnya tidak transparan. Prosesnya sama sekali tidak transparan, Bang. Tapi terlepas dari proses yang tidak transparan, apakah memang tidak ada mekanisme dari Bareskrim untuk menyetop itu karena ada? Kalau dalam level klarifikasi atau penyelidikan memang ada, biasanya itu SP2 lidik ya, surat penggantian ketika lidik. Tapi kalau sudah itu dilakukan yang namanya gelar perkara terbuka, mengundang semua pihak. Jadi pihak pelapor, minimal pihak pelapor diundang. Kemudian pihak terlapor juga diundang. Ahli-ahli yang meringankan maupun memberatkan dari kedua pihak ya diundang semua. Itu memang SOP-nya begitu. SOP-nya begitu. Itu peraturan Kapolri. Berarti ada pelanggaran dong kemarin. Persis. Makanya dilaporkan ke Wasisdik. Ke Karwasisdik, tembusan ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum sampai ke Kompolnas. Yang saya tahu TPUA melakukan itu. Iya. Itu. Nah, Mas Roy, ini udah lewat dari janji ini soalnya tadi 5 menit. Gak apa-apa. Ini yang dipertanyakan juga oleh sebagian kalangan. Kalau misalkan ternyata anggaplah dengan berbagai dinamika ini terbukti palsu. Kira-kira pelajaran apa yang diharapkan oleh Mas Roy, Bang Rismond dan yang lain kepada rakyat Indonesia? Waduh, ini memang pelajaran sangat buruk ya, nightmare gitu bagi rakyat Indonesia. Karena sempat, dan ini nggak hanya sekali kan, artinya selama 1,5 periode lebih menjadi wali kota Solo, kemudian 2 tahun menjadi gubernur DKI dan 2 periode presiden. Kenapa seleksinya waktu itu atau pemeriksaan atau verifikasinya tidak jelas? KPU harus bertanggung jawab ini. Ya karena mereka mungkin mengatakan wah kami nggak punya alat untuk memverifikasi. Ya jangan gitu, masa verifikasinya cuma lihat ijazahnya ada nggak, fotokopi kan, kemudian nggak dibandingkan dengan yang asli. Atau mereka kemudian ada waktu juga barangkali buat KPU. Ya ada lah, kalau presiden kan ada waktu lah. Kan ada verifikasi faktual. Beda sama pilek ya. Yang banyak sekali ribuan. Kalau presiden kan ada verifikasi faktual. Harusnya kan didatangi lah, dicek gitu apa benar apa enggak. Nah, memang itu tidak terjadi. Jawaban dari sekarang aja kita susah melacak KPU. Datanya juga nggak ada di KPU. Jadi hilang kan. Ini kan aneh banget. Ini belum terjelaskan juga. Belum terjelaskan. Belum terjelaskan KPU-nya. KPU mengatakan tidak tahu menahu gitu loh, atau gimana kalau itu katanya ada. Tapi kan Dr. Taufik yang melakukan gugatan di Solo, di Solo. Yang Sleman itu Pak Komardin. Betul. Yang di Solo itulah yang kemudian membongkar ketika di KPU ternyata tidak ada data dari Jokowi. Ini kan aneh banget gitu. Artinya apa? Keanehan-keanehan itu terus terbongkar. Dan kemudian ini yang membuat kita juga semakin melakukan lagi penelitian itu. Dan kalau mungkin tadi pertanyaan disambung dengan kok yang ngapain sih gitu. Soalnya itu ngutip Ibu Irma kemarin, ngapain sih? Emang kalau asli kenapa? Emang kalau palsu kenapa? Gitu. Ini saya benar-benar Indonesia kenapa nggak menyesal sih punya anggota, katanya wakil rakyat punya pikiran sepicik itu. Ya sedung itu, ya gitu. Ya jelas kalau itu palsu, ya harus
adili. Ya, artinya yang diadili semua pihak. Enggak termasuk Jokowi, tidak hanya termasuk Jokowinya. Mungkin Ustaz Gajah Mada pun kalau memang terbukti itu melakukan oknum ya, bukan secara kampus. Oknum yang melakukan itu pemufakatan jahat itu. Karena kan banyak, saya juga pernah ungkap, UGM melakukan revisi atas sejarah. Jadi ada sejarah dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang kemudian ketika wafat tahun 2009, yang sebelumnya ditulis itu dekan 3 periode berturut-turut. Setelah ada gugatan dari Bambang Trimulyono di Solo, tiba-tiba itu diubah. Setelah 13 tahun Prof. Ahmad Sumitro wafat, itu diubah, tapi bisa ketahuan karena lupa yang bahasa Inggrisnya nggak diubah. Jadi, dan itu saya nggak ngomong begitu saja. Ada anak muda, ya dia mahasiswa, saya nggak tahu dia siapa, membuktikan juga dia melacak dengan Wayback namanya, dengan perubahan Wayback, ketemu perubahannya tanggal berapa, jam berapa, dan perubahannya aneh. Malam-malam 9:30 malam. Ini kan berarti oknum. Kalau jam kantor kan mestinya pegawai biro administrasi itu kan nggak jam segitu ngubahnya. 9:30 malam bang. Ngubahnya kan aneh. Jadi makin banyak ini keanehan-keanehan. Dan saya tetap ya apalagi dengan tadi didukung oleh teman-teman dari Bandung dan saya menyatakan Bandung ini kawasan dari mukanya teknologi. Semua perguruan tinggi baik-baik ada di sini semua. Bahkan semua pusat teknologi juga ada di Bandung. Ya kan, mau Telkom, mau LAN, mau bahkan dulu IPTN juga ada di sini. Artinya apa? Ayolah kita berangkat dari semangat Bandung ini, kemudian sampai juga tadi ada dukungan dari Surabaya dan sebagainya, kita bongkar ini. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ke Jakartanya lancar. Amin. Kita Airmall TV nggak perlulah ikut dipanggil kayak Sentana TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.